dikuatkanku, asal ku turut firman-Nya dan jalan bersama Dia, ku tak akan goyah. Tuhan adalah jalan kehidupan, kebenaran-Nya meluruskan jalanku. Tujuan hidup semakin nyata karena terang-Mu Tuhan. Bersama Dia ku tak akan tersesat. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya pada pagi hari ini dalam program Baca Alkitab setiap hari. Seperti biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kembali kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Kembali kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kembali kita akan belajar firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara semuanya, sepanjang hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kegiatan kita, mari sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari Bapak Ibu Saudara semuanya kita berdoa terlebih dahulu. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami bahagia mengenal Engkau ya Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Terima kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sepanjang malam Tuhan boleh tolong kami. Hingga pagi ini kami ada karena kemurahan Tuhan. Pagi ini Tuhan, sebelum kami mulai segala kegiatan kami, biarlah kami terlebih dahulu menerima kebenaran firman-Mu, agar hidup kami boleh senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami rindu firman-Mu yang mengajari kami, firman-Mu yang menuntun kami, firman-Mu yang membawa kami kepada jalan kebenaran. Oleh karena itu Tuhan, pagi ini biarlah Engkau berfirman kepada kami pribadi lepas pribadi, dan kami membuka hati kami untuk diisi kebenaran firman-Mu dan bertumbuh bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami buka hati kami untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini mari bersama-sama dengan saya kita akan melakukan pembacaan firman Tuhan. Pembacaan kita pada hari ini dimulai daripada Ulangan 11 dan nanti akan berakhir pada Ulangan 14. Bagi Bapak Ibu yang boleh bersama-sama dengan saya, mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Dan bagi Bapak Ibu Saudara semua yang dalam perjalanan, boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Saya akan mulai pembacaan di dalam Ulangan 11. Kebesaran Tuhan. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Kamu tahu sekarang, kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat ajaran Tuhan Allahmu, kebesarannya, tangannya yang kuat dan lengannya yang teracung, tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Firaun Raja Mesir dan terhadap seluruh negerinya, juga apa yang dilakukannya terhadap pasukan Mesir dengan kuda-kudanya dan kereta-keretanya, yakni bagaimana ia membuat air laut Teberau meluap meliputi mereka ketika mereka mengejar kamu, sehingga Tuhan membinasakan mereka untuk selamanya. Dan apa yang dilakukannya terhadapmu di padang gurun sampai kamu tiba di tempat ini. Pula apa yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, anak Ruben, yakni ketika tanah menghangatkan mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, kemah-kemah, dan segala yang mengikuti mereka di tengah-tengah seluruh orang Israel. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau iri dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah,
yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah, supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak dapat mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hati dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan dengan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya, mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Lihatlah, aku mempertahankan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim dan kutuk di atas gunung Ebal. Bukankah keduanya terletak di sebelah barat sungai Yordan, di belakang jalan raya sebelah matahari terbenam, di negeri orang Kanaan yang diam di Araba Yordan, di tentangan Gilgal dekat pohon-pohon terbantin di Mor? Sebab kamu ini sebentar lagi hendak menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki dan menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan bila kamu akan menduduki dan mendiaminya, maka haruslah kamu melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan kepadamu pada hari ini. Ulangan 12, suatu tempat ibadah. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di muka bumi. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Mesbah mereka kamu harus robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis, patung-patung Allah mereka kamu hancurkan, dan nama mereka kamu hapuskan dari tempat itu. Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nazarmu dan korban sukarelamu,
anak-anak sulung, lembu sapimu, dan kambing dombamu. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria karena kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Jangan kamu melakukan apapun yang kita lakukan di sini sekarang, yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar, sebab hingga sekarang kamu belum sampai ke tempat perhentian dan ke milik pusaka yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tetapi apabila nanti sudah kamu seberangi sungai Yordan dan kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki, dan apabila Ia mengaruniakan kepadamu keamanan dari segala musuhmu di sekelilingmu dan kamu diam dengan tentram, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, dan segala korban nazarmu yang terpilih yang kamu nazarkan kepada Tuhan. Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, kamu ini, anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, sebab orang Lewi tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama kamu. Hati-hatilah, supaya jangan kau mempersembahkan korban-korban bakaranmu di sembarang tempat yang kau lihat, tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan di daerah salah satu sukumu, di sanalah harus kau persembahkan korban bakaranmu, dan di sanalah harus kau lakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Tetapi engkau boleh menyembelih dan memakan daging sesuka hatimu, sesuai dengan berkat Tuhan Allahmu yang diberikannya kepadamu di segala tempatmu. Orang najis ataupun orang tahir boleh memakannya, seperti juga daging kijang atau daging rusa. Hanya darahnya janganlah kau makan, tetapi harus kau curahkan ke bumi seperti air. Di dalam tempatmu tidak boleh kau makan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu, dari minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, ataupun sesuatu dari korban yang akan kau nasarkan, ataupun dari korban sukarelamu, ataupun persembahan khususmu. Tetapi di hadapan Tuhan Allahmu haruslah engkau memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu, engkau ini, anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu. Dan haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu karena segala usahamu. Hati-hatilah, supaya jangan kau melalaikan orang Lewi selama engkau ada di tanahmu. Apabila Tuhan Allahmu telah meluaskan daerahmu nanti, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan kau berpikir, aku mau makan daging karena engkau ingin makan daging, maka bolehlah engkau makan daging sesuka hatimu. Apabila tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembelih dari lembu sapimu dan kambing dombamu yang diberikan Tuhan kepadamu seperti yang kuperintahkan kepadamu, dan memakan dagingnya di tempat sesuka hatimu. Tetapi engkau harus memakan dagingnya seperti memakan daging kijang atau daging rusa, baik orang najis maupun orang tahir boleh memakannya. Tetapi jagalah baik-baik supaya jangan kau memakan darahnya, sebab darah ialah nyawa, maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging. Janganlah engkau memakannya, engkau harus mencurahkannya ke bumi seperti air. Janganlah engkau memakannya supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, apabila engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tetapi persembahan kudusmu yang ada padamu dan korban nazarmu haruslah kau bawa ke tempat yang akan dipilih Tuhan. Engkau harus mengolah korban bakaranmu, daging dan darahnya di atas mezbah Tuhan Allahmu, dan darah korban sembelihanmu haruslah dicurahkan ke atas mezbah Tuhan Allahmu, tetapi dagingnya boleh kau makan. Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya. Apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Apabila Tuhan Allahmu telah menyelenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya, dan apabila engkau sudah menduduki daerahnya dan diam di negerinya, maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu, dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka? Aku pun mau berlaku begitu. Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Segala yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya.
Ulangan 13. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpin dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati, karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu dari ujung bumi ke ujung bumi, maka janganlah engkau mengalah kepadanya dan janganlah mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihi dia dan janganlah menutupi salahnya, tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati, karena ia telah berikhtiar menyesatkan engkau daripada Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Maka seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Apabila di salah satu kota yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diam di sana, kau dengar orang berkata, ada orang-orang dursila tampil dari tengah-tengahmu yang telah menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak kamu kenal. Maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki dan menanyakan baik-baik. Jika ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan hewannya. Seluruh jarahan harus kau kumpulkan di tengah-tengah lapangan dan haruslah kau bakar habis kota dengan seluruh jarahan itu sebagai korban bakaran yang lengkap bagi Tuhan Allahmu. Semuanya itu akan tetap menjadi timbunan puing untuk selamanya dan tidak akan dibangun kembali. Dari barang-barang yang diususkan itu, janganlah apapun melekat pada tanganmu, supaya Tuhan berhenti dari murkanya yang bernyala-nyala itu, menunjukkan belas kasihannya kepadamu, mengasihani engkau dengan membuat jumlahmu banyak, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sebab dengan demikian engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, untuk berpegang pada segala perintahnya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahmu. Ulangan 14, cara berkabung yang dilarang. Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu, janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun mengundul rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu dan kau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Janganlah engkau memakan sesuatu yang merupakan kekejian. Inilah binatang-binatang berkaki 4 yang boleh kamu makan: lembu, domba, dan kambing, rusa, kijang, rusa dandi, kambing hutan, kijang gunung, lembu hutan, dan domba hutan. Setiap binatang berkaki 4 yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang menjadi 2, dan yang memamah biak di antara binatang-binatang berkaki 4, itu boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari antara yang memamah biak atau dari antara yang berbelah dan bersela kukunya: unta, kelinci hutan, dan marmot. Karena semuanya itu memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram semuanya itu bagimu. Juga babi hutan karena memang berkuku belah tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan janganlah kamu terkena bangkainya. Ini yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik boleh kamu makan. Tapi segala yang tidak bersirip atau bersisik janganlah kamu makan, haram semuanya itu bagimu. Setiap burung yang tidak haram boleh kamu makan. Tetapi yang berikut janganlah kamu makan: burung raja wali, erit janggung,
erik janggut dan elang laut, elang merah, elang hitam, dan burung dendang menurut jenisnya, setiap burung gagak menurut jenisnya, burung unta, burung hantu, camar, dan elang sikap menurut jenisnya, burung pungguk, burung hantu besar, burung hantu putih, burung undan, burung ering, dan burung dendang air, burung ranggung dan bangau menurut jenisnya, merangai dan kelelawar. Juga segala binatang mengeriap yang bersayap itu pun haram bagimu, jangan dimakan. Segala burung yang tidak haram boleh kamu makan. Janganlah kamu memakan bangkai apapun, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan, atau boleh kau jual kepada orang asing, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam air susu induknya. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana, haruslah engkau memakan persembahan 1/10 dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu, sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu, dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria engkau dan sisi rumahmu. Juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu janganlah kau abaikan, sebab ia tidak mendapat milik pusaka bersama-sama dengan engkau. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan 1/10 dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama dengan engkau, dan orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita sudah selesai membaca kitab Ulangan 11 sampai 14. Saya percaya bahwa ada sesuatu yang Tuhan sampaikan kepada kita pribadi lepas pribadi. Ada pemahaman yang sederhana Tuhan yang boleh berikan kepada kita. Dalam pembacaan kita kali ini kita harus tetap taat kepada firman Tuhan. Ada larangan-larangan yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan ada peringatan-peringatan yang harus kita lakukan yang sudah disampaikan firman Tuhan ini. Oleh karena itu dalam firman Tuhan dikatakan ada kutuk dan berkat. Kalau kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan maka ada kutuk. Tapi kita melakukan firman Tuhan ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita pagi hari ini pengalaman tersendiri, mari remakan dalam hati kita, perenungan bagi kita, dan mari kita lakukan kebenaran firman Tuhan itu. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita baca ini. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu memberikan kebenaran-kebenaran bagi kami melalui firman-Mu. Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Dan Engkau tidak akan pernah membiarkan kami Tuhan masuk ke dalam api neraka. Tapi Engkau inginkan kami bersama-sama dalam kerajaan yang kekal. Oleh karena itu Tuhan Engkau selalu mengajarkan kami untuk selalu hidup dalam kebenaran firman-Mu. Apapun yang sudah kami baca pada hari ini Tuhan, mari tanamkan di hati kami, menjadi rema bagi kami, bahwa kami percaya apapun yang kami baca hari ini kami ingin taat kepada Tuhan. Kami ingin menjadi pelaku firman Tuhan. Kami ingin menjadi orang-orang yang berdampak. Kami ingin menjadi saksi Kristus. Kami juga ingin menjadi garam dan terang dunia. Setiap perkataan, perlakuan, dan tingkah laku kami mencerminkan setiap perkataan Tuhan. Oleh karena itu kami tahu kami tidak mampu sendiri. Roh Kudus pegang tangan kami. Roh Kudus tuntun kami. Roh Kudus ajari kami. Roh Kudus yang membimbing kami. Karena kami ingin Tuhan, hidup kami selalu menjadi hidup yang berkenan kepadamu. Kami ingin Kau ambil alih seluruh hidup kami Bapa. Oleh karena itu biarlah firman-Mu yang kami baca pada hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu yang selalu mengajarkan kami, selalu menyegarkan jiwa kami. Dan selalu ya Tuhan, firman-Mu yang membawa kami kepada kebenaran-kebenaran yang hidup. Terpuji nama-Mu buat pagi hari ini Tuhan.
Terima kasih buat firman yang kami baca, bahkan setiap pemirsa Meiji Ministry yang sudah selalu setia dalam firman, pembacaan firman ini. Kami percaya kasih karunia Allah, berkat Allah, damai sejahtera Allah ada bagi mereka dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka, Engkau mencukupkan lumbung-lumbung mereka, Engkau yang selalu ada bagi mereka dalam kesusahan mereka, Engkau yang selalu menyembuhkan penyakit mereka di saat mereka dalam keadaan lemah dan mereka dalam sakit penyakit. Kami tahu Engkau Allah kami pembuat mujizat, Allah kami kuasanya tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kerinduan kami, biarlah kami selalu hidup dalam kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu pegang tangan kami Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa kami pagi hari ini Tuhan. Dan kami tutup pembacaan firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara semuanya yang sudah selalu setia dalam program BAS Baca Alkitab setiap hari. Saya percaya dalam setiap pembacaan yang kita lakukan ada berkat-berkat tersendiri yang Tuhan sediakan bagi Bapak Ibu semua. Selalu saya ingatkan agar kita terus berpengharapan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Apapun kegiatan kita, aktivitas kita sepanjang hari ini, tetap utamakan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berencana dalam kehidupan kita. Rencana kita utamakan Tuhan terlebih dahulu. Oleh karena itu, mari minta hikmat kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat beraktivitas, selamat melakukan kegiatan, dan selamat menerima berkat Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa dalam program BAS selanjutnya. Shalom.